Menjawab waktu kepada Mbak Suci, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Dani yang sudah memberikan waktu untuk saya. Nah, di sini selamat siang teman-teman semuanya. Masih semangat ya di jam siang ini waktunya tidur siang mungkin ya, tapi teman-teman di sini keren sih ya, masih tetap semangat untuk mengikuti inkubasi JNT Connectpreneur. Ya, jadi kali ini di sini saya mau share screen dulu ya, izin dulu share screen. Oke. Apa sudah ada tampilannya teman-teman di sini? Sudah, tapi belum di showing, Mbak Oke. Suci. Di slideshow-nya belum. Udah ya Mas Dani ya? Belum muncul. Udah. Siap, silakan, Mbak Suci. Iya, siap nih. eh Sebelumnya teman-teman di sini eh sebenarnya saya tidak akan menggurui tapi lebih ke sharing, apalagi di sini teman-teman rekan-rekan di sini juga pasti lebih banyak pengalaman dibanding saya. Nah, jadi sesi kali ini saya tidak mau banyak materi tapi lebih ke sharing karena beberapa tahun ke belakang itu saya banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi 2 tahun, nggak entah 1 tahun ke belakang itu saya juga sebagai peserta. Tapi di sini saya belum mencoba nih menjadi peserta inkubasi. Cuman beberapa tahun kemarin saya pernah mengikuti inkubasi-inkubasi yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan dan lain-lain gitu ya. Jadi yang saya butuhkan itu karena saya sudah menjadi peserta gitu ya, materi itu ternyata bisa dibilang hari ini saja ingat, nanti udah beres inkubasi mungkin pasti ada sedikit lupa gitu. Jadi tujuannya di sini inkubasi saya pengen mereratkan relasi antara bisnis satu dan bisnis yang lainnya gitu. Jadi ternyata dampak adanya inkubasi seperti ini tuh sampai saat ini yang saya rasakan, teman-teman inkubasi kemarin juga saling masih berkomunikasi sampai detik ini pun. Bahkan bisa bekerja sama karena nih di sini sebelum ke materi saya juga mau berbagi pengalaman juga karena ikut inkubasi ini tuh yang pertama bonusnya mungkin dapat pendanaan, tapi yang paling penting itu sih sebenarnya relasi. Karena nggak bisa dibeli dengan apapun, kita bisa kenal dengan satu sama lain dengan teman-teman yang hebat juga gitu ya. Nah, jadi kali ini saya mau ngejelasin tentang produk manajemen. Nah, produk manajemen atau desain produk bisnis. Sebelum ke materi nih, saya mau pengenalan dulu. Oke, nah di sini nama saya Suci Nuryani. Saya perintis dari brand Kelly Kucia, yang dimana Kelly Kucia ini tuh terjun di dunia fashion. Usia saya mungkin masih di cukup muda, 24 tahun, tapi saya sudah menikah dan memiliki 1 anak. Nah, meskipun saya sudah menikah, meskipun saya sudah punya anak, tetapi tidak menjadi penghalang untuk bagi saya untuk berkarya. Nah, di sini saya fokus untuk berjualan di bidang hijab, di segmen pasarnya itu di wanita, wanita muslimah. Nah, sebagai perintis, yang saya rasakan ternyata tidak usah membual impian, menaklukkan dunia ingin produk kita yang paling terbaik. Tetapi ternyata setelah saya riset, mulai bisnis dari tahun 2018, usia saya 18 tahun, ternyata mindset waktu itu tuh saya salah. Mindsetnya itu pengen produk
saya itu menaklukkan brand-brand yang besar lah, pengen pengen yang terbaik. Ternyata itu mindset yang saya buat di usia 18 tahun ternyata itu salah. Yang penting itu kita bagaimana mencari ciri khas kita dan bagaimana bisnis kita mau dibawa kemana, itu rute rute potensi pasar kita mau dibawa kemana, terus cara memperkuat di branding gitu ya. Nah, di sini ternyata saya lebih percaya diri bahwa saya tidak ingin menaklukkan semua brand-brand besar, apalagi fashion itu banyak sekali kompetitornya, tetapi saya ingin berjalan di tujuan saya sendiri dan menjalankan ciri khas dan misi saya, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Materi yang pertama itu, nah ada 9 step produk kreatif, creation, sorry. Yang pertama itu kita harus bisa menentukan riset pasar, yang kedua ide, yang ketiga kreasi, yang keempat itu administrasi, dan yang kelima pengenalan produk awal, yang keenam perbaikan dan penyempurnaan, yang ketujuh penilaian, dan yang kedelapan keputusan, dan yang kesembilan penarikan produk dari pasar. Nah, bagi teman-teman yang ada di sini juga, jika ada pengalaman ataupun solusi, di sini sesi sini tuh saya mau memberikan kebebasan untuk teman-teman memberikan pendapat. Dan sebelum masuk ke riset pasar nih, boleh ya di komen dulu teman-teman yang ada di sini itu usahanya di bidang apa. Jadi biar nanti kalau misalkan di pesan di sini kalau misalkan ada yang kayaknya nih mau kerjasama nih dengan Bapak dan Ibu ini karena bidang bidang usahanya nih butuh kayak misalkan nih saya waktu itu karena fashion terus ketemu sama peserta peserta inkubasi itu dia bisnisnya itu printing terus kayak pembuatan apa ya kayak packaging gitu ternyata sampai saat ini itu saya dan dia itu bekerja sama. Nah, saya harap juga Bapak dan Ibu di sini mudah-mudahan bisa bekerja sama. Makanya boleh ya di komen di kolom komentar usaha Bapak dan Ibu itu apa. Boleh ya ditulis. Jadi biar nanti bisa kenalan juga gitu ya. Boleh nih bentar ya, saya cek dulu apakah udah ada yang isi di kolom pesannya. Recording in progress. Oke nih, Mbak, buka bisnis fashion, aksesoris, dan tas perempuan. Ya, boleh ya, sambil nunggu teman-teman untuk komen di pesan di sini, saya lanjut lagi nih mengenai riset pasar ya. Nah, riset pasar adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang pasar, termasuk informasi tentang target pasar, pelanggan, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Kita harus meriset pasar untuk memastikan bahwa ada pasar yang layak untuk produk baru dan memahami landscape persaingan. Nah, di sini riset pasar juga mengidentifikasi pelanggan, potensial, dan kebutuhan mereka. Yang kedua, menganalisis tren pasar dan potensi pertumbuhan. Yang ketiga, mempelajari pesaing dan produk mereka. Dan yang terakhir, mengumpulkan data melalui survei kelompok fokus dan wawancara. Nah, biasanya saya selalu meriset pasar itu menggunakan tools Google Trends. Tapi di sini karena udah banyak ya sosial media, marketplace. Nah, di sini sangat mudah sekali untuk meriset pasar.
Nah, di sini kita tanya nih teman-teman yang ada di sini, bagaimana teman-teman yang ada di sini cara meriset pasar di perusahaannya. Boleh nih berbagi berbagi ilmu juga ya. Nah, bisa saja selain Google Trends ataupun cek di sosial media, teman-teman di sini punya pengalaman yang mungkin kita sama mereka belum tahu. Boleh yuk, siapa yang mau berbagi pengalaman nih? Selain tools Google Trend, ada apa lagi? Ya, boleh ya, dipersilakan yang mau berbagi pengalaman. Oke, nih banyak sekali ya, senang sekali ini audiensnya aktif banget meskipun di jam rawan kayak gini, tapi masih on ya, masih semangat nih. Saya bacain dulu satu persatu ya. Ayo, siapa nih yang mau berbagi pengalaman selain riset pasar menggunakan tools Google Trend atau sosial media? Ada apa lagi? Boleh yuk. Oke nih, ada Karatnasari. Kalau saya riset pasarnya dari survei pelanggan. Kalau Bapak Koryatul Hayati nih, Uber Suges Data Pintar. Terus ada lagi Kak Indra lihat kompetitor. Nah, ini bisa juga ya teman-teman yang belum coba cara ngeriset pasar. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman di sini juga sudah berpengalaman ternyata ya. eh, yang Kak Ratna benar nih, survei pelanggan ini benar-benar sangat mempengaruhi. Kayak misalkan kita punya pelanggan setia, kalau kita punya pelanggan setia itu kita deketin dan kita harus sharing. Apalagi kalau misalkan punya customer royal itu kita lebih sharing ke sana karena dia udah suka banget sama brand kita. Makanya kita harus eh, cari tahu nih. Misalkan mau menentukan produk baru, misalkan produk baru ini apakah bagus nggak ya? Nah, itu itu benar itu salah satu cara meriset pasar di secara pengalaman saya ya. Jadi survei pelanggan itu dari pelanggan setia, pelanggan royal itu benar-benar membantu banget. Nah, kalau Kak Koryatul, Uber Suges, dan Data Pintar. Nah, ini juga bisa nih. Tapi Kak Koryatul ini toolsnya berbayar atau tidak nih? Nah, kalau Kak Indra lihat kompetitor, itu betul banget. Jadi kalau kompetitor itu jangan dianggap musuh. Berbayar, Mbak. Oh, berbayar ya, pasti ya. Wow, ibunya berarti udah pengalamannya udah bagus banget nih, udah senior lah ya ini ibunya. Ibu Korea tuh nih produknya apa nih kalau boleh tahu nih? Aduh, Mas. Eh, kok keluar, Mas? Ya Bu, gimana? Halo, ya Bu, gimana Bu? Oh, maaf, maaf. Agak ada trouble karena lagi di jalan. Baik, kalau saya produknya itu kain tapis. Jadi kami itu memang fokus di pengembangan produk khas daerah Lampung itu berupa tapis. Nah, tapi untuk membidik pasar lebih luas, karena memang tapis itu pasarnya sangat sempit, jadi kami memperlebar kain tapisnya menjadi beragam produk turunan seperti tas, sepatu dan lain sebagainya untuk jadi outfit yang bisa dipakai untuk orang masyarakat modern, khususnya anak-anak remaja dan sebagainya. Gitu, Mbak. Oke, makasih Ibu ya udah sharing tuh kan kita pasti nambah ilmu lagi nih. Meskipun berbayar tapi ini juga berdampak kalau misalkan bagi perusahaan itu menjadi lebih baik, kenapa tidak? Ya. Nah, terus coba nih nanti kita note dulu nih Uber Suges Data Pintar gimana kita pelajari ya di TikTok, di YouTube banyak sekali tutorial-tutorialnya ya. Nah, terus Kak Indra lihat kompetitor betul sekali.
ya kompetitor tadi saya sudah jelaskan jangan dianggap musuh, tapi benar-benar diperhatikan itu jangan jangan sampai lengah kalau kompetitor itu, karena kalau misalkan kita lengah dia menciptakan produk baru terus eh, kita itu terlambat, apalagi fashion itu trennya sangat cepat sekali gitu ya. Jadi benar-benar harus mengikuti tren dan meriset terus kompetitor-kompetitor yang ada di sekitar kita. Nah, terus next lagi nih, kalau saya selain survei pelanggan, kuis atau direct survei ke target pasar potensial, saya pakai tools from apps. Nah, boleh deh di sini Bapak dan Ibu kalau misalkan berbayar apakah worth it nggak sih gitu ya. Kalau misalkan ini worth it dan karena berpengaruh dengan perusahaan kami, misalkan itu boleh ya berbagi juga di chat ini. Misalkan kalau yang aplikasi ini tuh kayaknya tidak worth it sih, soalnya tidak lengkap lah data-data melihat kompetitor kita gitu. Selain Google Trends, saya dari e-commerce seperti Shopee, Tokped, dan TikTok. Kalau sosial media, saya melihat dari followers IG, kompetitor, selain itu dari historik penjualan. Nah, benar juga ya, karena di Shopee, di Tokped, di TikTok itu kita bisa tahu ya produk mana yang top, produk mana yang terbaik di daerah kita. Misalkan di kategori fashion, itu produk yang paling top itu apa. Nah, sorry. Nah, apakah produk itu tuh udah ada belum di wilayah kita? Kalau misalkan produk itu belum ada di wilayah kita, otomatis itu peluang yang sangat besar. Nah, benar juga ya, Kak Nur Kamala itu juga bisa dilihat dari e-commerce. Nah, selain e-commerce juga bisa ya, media sosial juga bisa juga nih. Terus Kak Fadli, speaker hippie custom, survei ke komunitas dan kebutuhan pribadi. Ternyata banyak sekali ya nih pengalaman-pengalaman yang udah dijalankan oleh Bapak dan Ibu. Di sini terima kasih ya sudah berbagi pengalaman. Semoga usahanya semakin lancar. Nih, lanjut lagi kita ke ide. Ide adalah konsep awal pemikiran inovatif nih ya. Pemikiran inovatif itu yang berpotensi menjadi produk baru. Nah, ide itu gimana sih tujuannya? Tujuannya itu untuk menghasilkan kumpulan ide produk yang potensial, yang memenuhi kebutuhan atau kekosongan pasar. Ide juga di sini penyaringan ide untuk mencari ide-ide yang tidak praktis, mengumpulkan masukan dan berbagi pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Nah, ternyata ide juga bisa didapatkan oleh lingkungan kerja kita. Jadi memberikan kebebasan penyampaian ide bagi karyawan untuk diteruskan ke ownernya. Ternyata ini juga sangat efektif karena saya pernah nih ngalamin em, mikir sendiri itulah sendiri karena waktu dulu tuh manajemen waktunya kurang efisien, makanya saya tuh selalu mikirin ide sendiri, carinya tuh cuman di sosial media lah, di e-commerce lah. Ternyata lingkungan kerja juga itu benar-benar ngebantu banget. Nah, apalagi karena saya jalurnya itu di bidang fashion, ternyata saya eh, berbagi cerita ke penjahit gitu ya. Ternyata kalau misalkan kita dekat dengan divisi produksi gitu ya, eh, mengetahui kendala apa sih yang ada di tim produksi. Nah, sehingga tim penjahit juga itu bisa memberikan ide. Misalkan seperti, Bu, kainnya ini sepertinya rawan karena kain ini gampang gampang kena minyak nih. Kalau misalkan kena gesekan itu benangnya itu gampang gampang keluar gitu. Kalau saya saranin sih, Bu, pakai bahannya yang ini karena kan yang tahu lebih dalam penjahit juga bahan-bahannya juga pada tahu gitu ya. Nah, selain itu juga bisa saja ide cemerlang itu terjadi di kompetitor dan buatlah modifikasi.
Jadi kompetitor juga itu bisa memberikan ide, tapi kita jangan sampai menjiplak banget, plagiat banget, tapi kita modifikasi. Nah, kalau misalkan perusahaan kalian ini tiap bulan itu selalu launchingin produk baru atau tidak. Kalau misalkan di fashion, itu kan tiap bulan harus launchingin produk baru nih. Apalagi nih kalau kuliner. Kuliner di sini harus sering-sering ya, harus sering-sering eh banyakin menu launchingin produk baru gitu ya. Nih sebentar saya mau bacain dulu nih. Kebanyakan berarti di sini kuliner ya. Kuliner ada fashion batik juga ya. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada yang mau sharing juga nih, ide cemerlang yang selalu didapatkan oleh Bapak Ibu apa saja. Boleh nih, di-chat lagi di kolom chat ya. Nanti kita bahas satu-satu nih. Misalnya, ide cemerlang saya itu selalu didapatkan ketika saya bertemu dengan orang baru di lingkungan baru dan saya selalu menanyakan apa yang dibutuhkan mereka, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa ide cemerlang bisa didapatkan dengan cara itu. Oke nih, ada yang mau atau ada yang mau langsung berbicara nih, langsung langsung ngomong aja, langsung pengalamannya ceritain boleh ya, boleh banget. Kalau misalkan nggak ada, kita next lagi nih ya. Oke nih, wah masih ada nih. Selalu dimulai dari mencari masalah nih, dari Kak Chandra. Kak Muhammad Evando, ide tentang kondisi permintaan konsumen bias bidang sosial politik. Ada PT King Kaf, Makmur Sejahtera. Biasanya saya meminta masukan dari customer-customer royal, mendengarkan kebutuhan dan masalah, kemudian mencari solusi dari situ. Kak Ratnasari, kalau cewek ide cemerlang pas shopping or traveling, Kak. Oh ini relate banget ya nih Kak Ratnasari nih. Terus Kak Royatul Hayati dapat ide cemerlang seringnya di kamar mandi. Betul sekali. Kak Ratnasari sama Kak Royatul Hayati relate sekali nih ya. Saya dapat ide dari browsing IG, Pinterest, kolaborasi sesama UMKM, dari bazar atau sesama UMKM. 7 series saya semuanya hampir bekerja sama dengan pengrajin lokal. Wah, ini Kanur Malaka, Kanur Kamala, ini rajin sekali ya, riset terus nih. Pinterest juga itu bagus banget ya buat mencari inovasi-inovasi baru. Karena menurut saya Pinterest itu lebih estetik dan modern dan mengikuti tren gitu ya. Terus kayak Yanti dapat ide dari customer, betul ya. Kak Indriani, ide bisa didapat ketika kita brainstorming dengan partner, betul banget nih. Apalagi partner kerja kita itu inovatif dan kreatif. Itu benar-benar beruntung banget dan harus bersyukur banget ya kalau tim kita itu ada salah satu yang kreatif dan inovatif. Ya, Kak Deshi nih. Biasanya ide muncul dari hasil penelusuran ketika riset pasar, melihat inspirasi dari brand lain ketika ada event, mendapatkan masukan dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, ternyata betul nih, kalau misalkan kita memiliki perusahaan, kita juga wajib nih punya mentoring atau kalau nggak mentoring partner bisnis dengan mungkin dengan sesama bidang ataupun beda bidang tapi masih jalur kayak kategori fashion gitu ya. Nah, Kak Taufik nih, mencari masalah dari konten kompetitor dan juga mencari masalah di toko sendiri. Jadi, menggabungkan masalah itu sendiri dan mencari solusinya, Coach. Dapat ide dari sharing sesama UMKM dan mentor. Iya, benar ya. Nah, ternyata betul sekali ya, konten kompetitor itu juga bisa kita menjadikan peluang ya nih
Kak Taufik. Keren nih sarannya. Hanovi dapat ide dari sharing sesama UMKM dan mentor. Oke nih. Kak Indra dapat idenya dari saat healing pakai metode ATM. Betul ya. Amati, tirui, modifikasi. Ya, betul sekali. Dari Pinterest ide, oke Kak Teddy nih betul ya. Dari Pinterest itu kalau semua ya, ternyata Pinterest itu semua kategori memberikan inovasi. Entah itu dari produk mainan, kita menciptakan produk mainan, terus juga eh, model fashion juga gitu, terus kayak motif-motif batik gitu ya. Ternyata benar-benar ya Pinterest itu membantu banget untuk divisi R&D ya. Nah, terus Kak Purwanti, ide biasanya daripada saat pelatihan sama kalau saya menghadiri pameran atau expo kuliner. Hmm, betul banget nih ya. Karena betul nih Kak Purwanti, waktu tahun kemarin saya ikut inkubasi, ternyata eh, materi itu kayak gini cuma 2 jam, karena waktu dulu tuh offline ya inkubasinya tuh saya ikutnya. Jadi setelah pemateri selesai 2 jam, itu peserta bebas banget saling kenalan dan saling berbagi pengalaman. Ternyata itu juga bisa memberikan ide cemerlang. Kayak misalkan meminta untuk saran produk gini kurangnya apa. Ternyata inkubasi, apalagi inkubasi offline, mudah-mudahan nanti nih yang 10 besar kan offline nih, dimanfaatkan banget kontaknya ambil ya untuk bisa bekerja sama atau berbagi. Saya juga di sini kemarin ada teman inkubasi yang dia itu jago banget bisnisnya itu membuat laporan keuangan. Jadi karena saya di sini basicnya bukan keuangan, manajemen, saya bekerja sama tuh. Ya, karena kita kenal dengan sama-sama peserta itu dapat diskon kan lumayan ya. Nah, mudah-mudahan di sini juga saya harap bisa seperti itu. Nah, mumpung di sini 100 peserta, jadi manfaatkan meskipun kita tidak masuk 10 besar ataupun menjadi pemenang, tapi kita sudah mendapatkan relasi itu lebih berharga dan bersyukur banget sih menurut saya ya. Terus Kak Cindy dapat ide ketika mendengarkan masalah orang lain. Oke, jadi solusinya, jadi bisa memberikan solusi ya Kak Cindy. Nah, izin outcome sedangkan dia oke nggak apa-apa. Ide dari daily fashion anak sendiri. Nah, apalagi kalau misalkan nih produknya fashion anak, kita itu benar-benar nih, apalagi seorang ibu dibutuhin anak itu apa sih? Kayaknya nggak cocok nih. Itu juga bisa juga nih ya. Apalagi nih saya baru jadi mamah muda juga, emang relate sih nih Ibu Devina. Ibu Devina kayak familiar nih, pernah ketemu deh kayaknya. Produknya apa nih, Kak Devina? Oke, kita lanjut aja ya. Yang ketiga itu ada kreasi ya. Oke, kreasi itu adalah tahap di mana ide yang dipilih dikembangkan menjadi konsep produk yang konkret. Nah, konkret itu mewujudkan yang benar-benar nyata ya. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengubah ide abstrak menjadi konsep produk yang nyata dan dapat diuji. Nah, kreasi juga yang pertama itu mengembangkan spesifikasi produk secara detail ya, dan yang kedua membuat prototipe atau model. Prototype itu ada yang tahu nggak nih? Prototype, aduh sorry. Prototype itu apa nih? Aduh, maaf, maaf, maaf. Sebentar ya. Oke. Ada yang tahu nggak nih prototype itu apa sih? Bentar ya. Aduh, sorry, sorry. Nah, Prot- prototype itu apa nih di sini teman-teman? Ada yang tahu? Boleh ya, di chat aja nih. Karena kalau misalkan secara pengalaman saya juga pernah menjadi peserta, kalau misalkan disuruh untuk angkat tangan dan menjelaskan itu
kayak susah banget. Kalau misalkan di chat itu kan lebih leluasa. Jadi apa yang dipikirkan Bapak dan Ibu itu bisa ditaruhkan nih ke chat. Jadi kalau misalkan disuruh untuk speak up, sepertinya aduh malu-malu nih kayaknya gitu. Jadi saya langsung aja nih kalau misalkan ada yang mau berbagi pengalaman ataupun itu boleh di chat aja. Nanti saya bacakan ya. Oke nih, Kanur Kak, contoh sampel produk pra-launching, kemudian fungsi kenyamanan serta reaksi pasar terhadap produk, tes produk, sampel produk, versi model atau percobaan dari produk. Udah pinter. Ya makanya kenapa nih saya nggak terlalu ngasih teori dan materi karena saya yakin peserta-peserta yang terpilih ini tuh udah pada keren-keren banget, udah hafal lah ya tentang ilmu dan bisnisnya udah pasti senior lah ya. Makanya di sini saya mau berbagi pengalaman saja gitu ya. Oke nih, betul sekali ya yang dijelasin oleh Bapak Ibu di kolom komentar. Nah, di sini itu wajib ya kita membuat sampel dulu nih sebelum kita masukin ke pasar, kita wajib uji coba dulu nih. Sebelum ke yang lain, uji cobanya itu ke diri kita sendiri. Enak gak sih ini produknya? Nyaman gak sih? Mulai dari bahan, terus cutting produk gitu ya. Ini enak gak ya dipakainya? Terus nyaman. Kainnya adem gak nih? Kalau misalkan dijahit kayak gini, enak gak ya? Leluasa gak ya? Nah, berarti sempat saya juga kalau mau launchingin produk baru tuh bikin sampel tuh sampai beberapa kali, 3 kali lah gagal lagi itu lagi. Tapi setelah akhirnya itu benar-benar ada kepuasan diri dan percaya diri untuk eh, menjualkan ke pasar gitu ya. Jadi pede karena udah diuji cobanya sama kita, sama rekan-rekan kerja, sama lingkungan kita juga gitu ya. Nah, terus melakukan studi kelayakan. Nah, jadi dengan menguji kelayakan produk yang sudah kami buat, berikan itu kepada lingkungan kerja atau untuk memberikan kritik dan saran. Nah, terutama kalau misalkan bidang kuliner itu bisa nih dicobain ke keluarga dulu nih, apa rasanya gimana sebelum kita masukin ke pasar gitu ya. Benar-benar harus mateng banget, jangan sampai ngejar target nih bulan ini harus launchingin produk biarinlah asal-asalan ternyata takutnya kita udah produksi banyak membuat produk baru ternyata produk yang kita buat tidak dibutuhkan di pasar kita gitu ya. Oke nih, Kak, siapa nih Kak Dian model awal produk yang sedang kita kembangkan? Contohnya kalau cookies rasanya gimana? Bentuk, tekstur, bahan, proses. Nah, ternyata teman-teman membuat produk baru itu pasti selalu bertentangan dengan selalu bertemu dengan kegagalan. Tetapi ternyata kegagalan ini tuh bisa menciptakan eh, produk yang benar-benar kita yakin kalau ini potensi untuk bisa menghasilkan penjualan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, oke nih, makasih banyak nih Kak Dian udah bantu sharingnya juga ya kalau misalkan di bidang kuliner nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Keempat ada admin. Nah, ternyata administrasi itu penting ya. Yang dimana admin itu mengelola dan mengawasi proses pengembangan untuk memastikan bahwa produk dikembangkan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Ternyata eh, kalau misalkan kita planning mau launchingin produk, itu harus tepat waktu. Kalau misalkan saya nih, kalau launchingin produk itu harus pas dengan tepat waktu di tanggal kembar. Nah, tanggal kembar itu karena kita bisa juga nggak usah banyak ngiklannya karena 8 kayak kemarin 8.8 kan itu bisa dibus sama Shopee juga makanya kita manfaatkan untuk launchingin produk baru di tanggal kembar kalau online ya. Nah, kalau misalkan offline kalau misalkan mau menciptakan produk baru harus tepat waktu itu misalkan di di musim yang tepat. Misalkan nih
Kalau kuliner nih menciptakan kayak sekarang musim panas itu kita menciptakan produk misalkan basicnya cake misalkan, tapi cake-nya jangan rasa coklat karena kalau musim panas apa variasi coklat itu kurang, tapi kan kayak yang segar kayak mangga, stroberi, melon kayak gitu. Terus sesuai anggaran. Nah, misalkan kita menciptakan suatu produk, itu harus lihat dulu budgeting kita. Nah, apakah anggaran yang kita buat bakal sesuai tidak nih? Masuk ke harga pasar nggak nih? Ini harus diperhatikan dan memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Apakah produk yang kita ciptakan ini dibutuhkan nggak sih dari di masyarakat ataupun eh, produk kita itu bisa dibilang bakal bermanfaat nggak nih atau bisa ngebus nggak nih gitu. Jadi di sini administrasi itu perencanaan dan penjadwalan proyek, alokasi sumber daya dan penganggaran, koordinasi antar tim R&D, pemasaran, produksi, memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman di sini, apakah teman-teman di sini udah pada ada nih divisi-divisinya di perusahaannya, misalkan kayak divisi R&D, pemasaran, produksi, apakah sudah dibentuk? Kalau misalkan belum, ayo mulai bentuk karena mulailah dari hal kecil. Kalau misalkan nggak bisa bikin tim karena budgetnya minim. Bisa juga nih bareng kayak suami atau kakak, adik itu dijadiin aja tim gitu ya. Karena kalau suami, kakak, adik itu eh, gajinya itu nggak diminta dipatok tapi sukarela gitu ya. Jadi manfaatkanlah. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini kayaknya saya kurang budgetnya karena beban gajinya saya belum sanggup. Bisa dimanfaatkan nih saudara-saudara yang berpotensi tapi kasih freelance gitu ya. Itu juga menjadi solusi. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu di sini udah terbentuk nih timnya, saya sudah ada R&D, pemasaran, produksi, apalagi kalau buka di online udah ada konten kreatornya, udah ada live streamingnya gitu ya. Boleh nih di komen nih. Aduh nih, senang sekali ya pada aktif ya. Oke nih, pasti nih Ibu Koryatul Hayati sudah karena saya sudah lihat nih Ibu ini udah senior lah, udah profesional ya. Nah, senang sekali ya Ibu Koryatul Hayati sudah berbagi ilmu dan selalu aktif nih meskipun lagi di jalan ya Bu ya, hati-hati ya. Karatnasari alhamdulillah sudah dibentuk walau baru tim kecil sudah ada tim admin. Nah, betul ya. Tahap awal bisnis menjadi besar itu perkuatlah tim. Kalau misalkan kita punya perusahaan tapi kita yang mikirin ide, kita yang mikirin konten, kita yang mikirin pemasaran, kita yang produksi, saya jamin itu perusahaannya nggak akan jalan. Nah, saya tadi udah kasih saran kalau misalkan nggak ada budget nih untuk ngegaji admin atau ngegaji divisi-divisi itu bisa juga kayak suami, kakak, adik. Karena itu secara pengalaman saya. Dulu saya tahun 2018, saya masih keluar SMA berarti ya. Belum kepikiran ya kayak membentuk admin-admin kayak gitu. Tapi karena saya senang banget ikut-ikutan yang kayak gini, ternyata emang wajib banget mulai bisnis itu harus dibentuk administrasi kantornya. Bisnis bakal sukses kalau misalkan admin kantornya itu baik gitu ya. Nah, kemarin juga saya itu ngambil kakak saya, saudara saya, suami saya dulu ya masih pacar berarti ya tahun 2018 itu kan kakak saudara suami kan itu maksudnya nggak mematok gaji jadi ya sukarela gitu. Nah, kita manfaatkan jika perusahaannya sudah berjalan dan mendapatkan profit yang baik, kita kan bagi hasil gitu. Nah, eh, saya harap nih Bapak dan Ibu di sini kalau misalkan sudah terbentuk, pererat lagi, perkuat lagi gimana caranya tim kita itu bisa solid gitu ya. Karetno, tim R&D, marketing, produksi sudah terbentuk dan berjalan sesuai SOP dan job desk-nya. Ya, terus Kanovi sudah ada tim admin, tim produksi. Kasena itu yang sedang kami alami, Kak, mencari SDM begitu sulit. Apakah ada standarisasi untuk setiap memilih SDM?
Kak Sena, menurut saya kalau untuk mencari SDM itu memang sulit, apalagi kalau misalkan nyari SDM yang jujur, itu kunci yang pertama sih harus jujur. Nah, kalau standarisasi untuk setiap memilih SDM, setiap perusahaan wajib punya dan wajib memiliki standarisasi. Jangan sampai karena kita nggak punya budget nih untuk membentuk tim, terus asal aja lah yang mau, tapi kita juga harus lihat nih, yang mau ajak sama kita itu dia berpotensi atau tidak. Dia ada nggak sih basicnya di bisnis kita? Misalkan kita bisnisnya itu di fashion. Saya ambil nih eh, kakak saya contohnya, tapi dia nggak punya basic jualan di fashion, tapi jualannya itu jualan kayak buket dan lain-lain kan itu kayak bertentangan gitu ya. Nah, makanya wajib banget eh, harus memiliki standarisasi gitu ya. Minimal dia kreatif lah bikin video konten. Terus yang keduanya minimal dia pinter marketingnya atau misalkan kayak selalu memberikan ide-ide untuk kita. Nah, kalau misalkan cari SDM ini tuh Kak Sena itu wajib sering ngobrol sama saudara ataupun teman, rekan. Kalau ngobrol udah nyaman, udah enak, itu boleh nih kakaknya diajak kerjasama untuk menjalani bisnis gitu ya. Kak Purwanti sudah ada tim, meski timnya saya, dua anak saya dan suami. Itu kan benar kan nih Kak Purwanti juga timnya anak dan suami. Itu untuk home industry sih menurut saya eh, ide yang bagus ya. Jadi anak dan tim itu kita kerjasama gitu ya. Tapi dengan catatan satu hal, kita wajib profesional gitu ya. Terus nih Kak PT Kingkap CEO-nya Chief Everything Officer. Karena sulit mendapat SDM yang benar-benar optimal dan produktif. Tim sudah ada tapi lebih ke handle cuma satu bidang, kurang bisa handle situasi yang butuh respon cepat, harus putusan dari kepala. Nah, teman-teman, berarti nih Kak PT Kingkaf ini udah di level udah di atas level yang tadi sudah jelaskan. Kalau misalkan sudah memiliki tim, yang pertama kita pusing nih mikirin SDM, ngumpulin SDM. Pasti yang kedua kita pasti kendala cara mengoptimalkan SDM kita gimana. Terus cara yang apa SDM kita itu bisa diandalkan atau tidak. Nah, ini pasti kita kalau udah beres nih selesai masalah ini, pasti ada masalah yang lain lagi. Nah, kalau menurut saran saya nih PT Kingkaf nih karena udah terbentuk ya CEO-nya, sudah ada yang handle cuma satu bidang kurang lebih. Nah, tim kita juga ternyata wajib ikut inkubasi kayak gini supaya apa? Supaya tim kita juga ikut belajar juga nih. Jangan sampai ownernya aja nih yang ikut-ikut kayak inkubasi kayak gini, ajakin timnya supaya yang pertama biar membentuk nih ambisi untuk ini keren nih usahanya gitu ya. Nah, saya harap dan waktu itu inkubasi saya waktu offline punya 3 tim, saya bawa semuanya ikut inkubasi supaya apa? Supaya eh, pemikiran kita itu sejalan gitu dan dapat ilmu juga sehingga ketika kita memiliki ide eh, tim kita juga masuk nih ke tren kita. Oh ini ya betul ya yang kemarin tadi dijelaskan itu ternyata ngaruh juga. Nah, jadi nih PT Kingkap saya kasih saran nih ya, timnya boleh nih diajakin ajakin inkubasi kayak gini. Soalnya ini ngaruh banget karena sesuai pengalaman saya gitu ya. Nah, Kak Novi susah-susah gampang Kak. Endurance banyak banyak yang tipis kalau zaman sekarang. Lagi oke nih Kak Novi emang sih ya. Tapi ini wajib Kak Novi selesaikan, jangan dihindari ya, karena suatu perusahaan itu harus memiliki administrasi yang baik biar perusahaan kita jalan gitu ya. Kak Dino lagi di fase sulit mengoptimalkan SDM, tim rupa-rupa warnanya. Betul banget nih Kak Dino sih. Saya juga pernah nih ada di titik kayak udah kepercaya sama satu karyawan, saya udah percayain, tapi dia main di belakang. Tapi di sisi lain
saya udah nyaman karena dia udah tahu nih kebutuhan dan yang dibutuhkan sama coach dia udah tahu. Cuman karena dia mainnya di belakang ya nggak bisa dipertahankan. Mending kita cari yang baru lagi. Apalagi kalau misalkan dia udah main kayak dari keuangan, dia udah main di belakang lah itu udah cut langsung gitu ya. Jangan khawatir, pasti ada orang baru yang lebih baik lagi. Memang mengurus tim itu susah-susah gampang, tapi makanya dari itu kita sering belajar kayak gini. Apalagi nih kalau punya kontak-kontaknya, kalau misalkan udah ada yang senior, sharing juga nih gimana cara mengelola tim. Itu tuh sebenarnya yang saya alamin peserta itu lebih banyak ngambil ilmu itu dari peserta yang lainnya. Saya makanya saya seneng banget kalau ada program-program yang kayak gini tuh. Karena bikin relasi dan kayak mentor juga. Ternyata peserta kita juga bisa menjadi mentor kita gitu ya. Saya harap mudah-mudahan peserta yang ada di sini silaturahminya semakin berjalan meskipun nanti acaranya udah selesai perekat lagi. Soalnya ini pasti bakal butuh di jangka panjang. Jangan sampai teman-teman di sini ikut inkubasi tapi tidak memiliki teman. Makanya kita selalu saling berbagi kontak. Meskipun di online itu saya juga pernah offline ikut, online ikut gitu ya. Itu di chat, Kak minta kontaknya. Apalagi kalau di sini ada grup ya, itu saling save aja sih bagi saya karena nanti kalau misalkan kita butuh suatu saat apapun itu nanti kita bisa konsul nih ke peserta yang ada di sini juga gitu ya. Nah, oke kita oke nih ada yang ini nih. Kak Chandra. Mulai coba fokus ke posisi bukan ke orangnya. Terus sharing coba buat database karyawan dan lakukan rekrutmen rutin. Nah, ini benar sih ya. Jadi benar ternyata rekrutmen kita itu kalau misalkan diibaratkan gini ya, kalau misalkan karyawan kita tuh tiap bulan harus memberikan karyawan terajin lah, misalkan karyawan terbaik, itu tuh benar-benar wajib diapresiasikan supaya karyawan kita itu lebih royal ke kita. Jadi kalau misalkan nanti ada penawaran dari perusahaan lain, dia tidak akan berpaling karena kita selalu memberikan apresiasi gitu ya. Kak Yanti sudah ada tim produksi, tim admin yang lagi dicari adalah marketing karena belum ketemu yang pas seperti yang biasa saya lakukan. Berproses Kak Suci, iya Kak, saya juga masih berproses dan masih merintis. Nah, kalau saya kasih saran sih nih Kak Yanti, memang sih kalau misalkan kita cari tim marketing itu emang agak susah. Tapi sekarang banyak kok agensi-agensi marketing buat iklan. Karena kalau misalkan saya pribadi nih penjual online itu menurut saya wajib iklan ya. Nah, karena saya basicnya bukan marketing gitu ya, marketing lebih detail lagi iklan ads kayak gitu. Hanya saya ini apa namanya berbayar lah gitu ke agensi. Tapi kita cari-cari dulu nih agensi yang lebih murah apa. Kalau misalkan kakak di sini lagi butuh tim marketing, boleh nanti DM aja nih. Udah ada Instagramnya, DM ke saya. Nanti saya kasih tahu nih agensi marketing yang pernah saya pakai gitu ya. Terus apalagi Kak Chandra dan pelan-pelan buat training Cantor dan modul. Kadi oke. Kadino saya ada Kak Suci yang bagus sekali anaknya. Marketingnya bagus, komunikasinya bagus, tapi pernah melakukan hal yang cukup mengecewakan. Saya kasih kesempatan sekali lagi dan sekarang performanya tidak sebaik dulu, tapi masih di batas normal. Nah, Kak Dino juga nih, menurut saya sih kalau misalkan hal yang mengecewakannya sudah fatal mengenai kayak keuangan, mengambil database kantor, menurut saya sih jangan dipertahankan. Kalau menurut saya ya karena dia udah berani ngambil database dan masalah keuangan itu menurut saya cut. Kalau misalkan masih bisa dipertimbangkan, eh, boleh sih kasih kesempatan. Tapi kalau misalkan performanya tidak sebaik dulu, menurut saya sih itu udah seharusnya
ibu ganti dengan baru tapi dengan perlahan gitu ya. Maksudnya perlahan itu cari orang dulu, jangan dilepas baru cari orang, tapi cari orang dulu. Kalau udah ada yang nemu baru lepas gitu ya. Kak Yanti, baik Kak Suci, makasih. Baik Kak Suci, terima kasih masukannya. Iya, sama-sama. Nah, yang kelima nih, next lagi ya. Kita ke perkenalan produk awal, ya, yaitu proses memperkenalkan produk baru ke pasar. Ya, tujuannya di sini untuk meluncurkan produk dengan sukses dan menciptakan kehadiran awal di pasar. Ya, jadi perkenalan produk awal ini mengembangkan strategi go to market. Apa sih go to market itu? Yaitu jika di online bisa membuat konten, ya. Nah, seperti sekarang kan lagi ini ya, lagi tren juga nih membuat konten itu wajib nih waktu pas 3 detik awal membuat hooks. Hooks itu apa sih? Kayak misalkan kata-kata yang bikin penasaran sehingga audiens itu melanjutkan video konten kita. Nah, terus juga jika di offline bisa nih membuat promosi ya, produk baru, promo-promo gitu. Nah, terus kampanye pemasaran dan promosi meluncurkan produk melalui berbagai saluran penjualan, manajemen distribusi dan logistik awal. Ya. Nah, kampanye pemasaran dan promosi itu kalau misalkan di online secara pengalaman saya sih iklan, endorse juga membuat konten. Nah, ternyata teman-teman di sini kalau eh, tahun 2024 itu ternyata business owner itu benar-benar harus turun tangan membuat konten. Karena tahun dulu tuh business owner biasanya di belakang layar ya. Sekarang itu bisa kalian lihat semua business owner itu menjadi eh, apa sih menjadi kayak strategi bisnisnya juga kayak ngerbanding juga nih owner bisnisnya itu turun buat konten terus juga cara alur produksinya kayak gimana. Sekarang tuh udah beda banget, gak kayak dulu lagi. Dulu mah bisnis owner cuma di belakang layar aja udah ada tim konten nih. Ternyata bisnis owner juga harus muncul nih, harus muncul di konten kita karena biar memberikan image yang baik nih, nge-branding kita nih. Soalnya kita kan kalau misalkan ih brand ini bagus nih, siapa sih ownernya kan pada kepo nih. Nah, jadi sekarang tuh dipaksa harus benar-benar muncul. Karena kayak kalau fashion nih, Oklo, My Outfit, itu benar-benar saya selalu mengikuti dari tahun 2018 itu nggak pernah itu jarang banget ya ownernya itu terjun bikin konten. Ternyata sekarang langsung terjun karena memang trennya sekarang bisnis owner itu harus mengikuti konten. Kayak misalkan meskipun ada tim konten kreator, tapi business owner harus ada hadir gitu ya, menceritakan situasi merintis kita gimana dari awal sampai akhir, terus menyelesaikan permasalahan. Ternyata itu menjadi konsumsi audiens yang lebih disukai ternyata ya menurut saya. Oke, nih bentar nih saya A Day in My Life Business Owner. Nah, betul tuh ke Aditya. Sekarang tuh business owner tuh pada A Day in My Life. Terus kayak pergi ke kantor, lihat produksi. Ternyata konten-konten itu tuh yang bener dijadiin kayak gimana ya? Kayak konsumsi publik. Suka banget. Saya juga kalau misalkan lihat bisnis-bisnis owner nih, kan kepo nih sama bisnisnya. Pasti lebih kepo dengan owner bisnisnya kok bisa menciptakan bisnis seperti ini. Nah, terus kan lihat-lihat kontennya itu asik. Jadi kalau misalkan sekarang itu konten produksi kayak misalkan lagi membuat makanan nih alurnya kayak gini, terus kayak kalau batik nih cara bikin motifnya atau eco-printnya nih di video alur apa sih tahap tahap by step-nya cara membuat produk ternyata itu bisa dikontenkan dan tidak usah apa ya membayar iklan itu ternyata banyak sekali yang suka gitu ya coba bisa dilihat kayak sekarang ya bisnis-bisnis skincare kan banyak banget ya memberikan hooks kayak misalkan
dapetin uang 2 M di usia sekian. Padahal itu tuh hoax doang gitu. Tapi kan audiens kok bisa sih sehingga audiens itu bisa melanjutkan videonya. Nah, jadi ini juga salah satu strategi ya, strategi marketing. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini belum belum mau mulai muncul nih, meskipun kita bisnis owner di sosial media kita atau dibikinin konten, yuk cobain. Karena kita tahu banget dengan perusahaan kita, makanya kita kenalin. Mulai dari awal sampai sampai bisa saat ini, ayo bikinin videonya kayak di TikTok perlahan-perlahan. Itu bakal diminati banyak konsumennya. Karena sebelum kita mengenalkan produk, kenali dulu nih owner bisnisnya kayak gimana gitu ya. Terus nih ada meluncurkan produk melalui berbagai saluran penjualan sosial media ya, pastinya kayak Instagram, TikTok, WhatsApp gitu ya. Di sini manajemen distribusi dan logistik awal. Jadi upaya mengatur menyangkut perencanaan aspek ketersediaan dan penyaluran barang kepada konsumen gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ada yang mau apa dicek di kolom komentar nih cara pengenalan produk baru Bapak Ibu kayak gimana? Boleh dicat-cat lagi ya, berbagi sharing juga ya. Nanti saya bacakan biar teman-teman di sini juga bisa mendengarkan ya. Pengalaman untuk mengenalkan produk baru yang telah Ibu lakukan apa aja? Oke ya, kita sambil nunggu yang komen, kita next nih. Keenam, perbaikan dan penyempurnaan. Ya, perbaikan dan penyempurnaan adalah aktivitas berkelanjutan yang bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan produk berdasarkan umpan balik pasar dan kebutuhan yang berubah. Ya. Nah, tujuannya di sini itu untuk menjaga produk tetap relevan, kompetitif, dan sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, yang dimana perbaikan dan penyempurnaan di sini mengumpulkan umpan balik pelanggan. Ya, bisa dilihat oleh data testimoni nih, testimoni di marketplace kalau online ya. Nah, terus juga yang kedua menerapkan perbaikan dan pembaharuan produk. Yang ketiga menangani masalah atau cacat. Jadi kalau misalkan kita nih salah kirim produk yang cacat atau misalkan salah barang, itu wajib sekali langsung kita memberikan servis yang terbaik dan memberikan produk yang layak gitu ya. Kalau misalkan di Shopee, di TikTok itu kan bisa ajukan pengembalian. Jadi kita sebagai seller memberitahu kalau misalkan customer mendapatkan produk yang cacat, kita pasti bebas pengembalian jika kesalahan ada di bisnis di seller kita gitu ya. Dan yang terakhir peningkatan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang ya. Nah, di sini itu perbaikan dan penyempurnaan juga bisa berkolaborasi nih dengan tim pemasaran dan penjualan untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk masuk ke pasar ya. Gitu. Next. Yang ketujuh adalah penilaian. Ya, penilaian yaitu mengevaluasi kinerja dan dampak produk di pasar. Tujuannya di sini untuk memahami seberapa baik produk berkinerja dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Ya, nah, di sini penilaiannya menganalisis data penjualan dan pangsa pasar yang tadi udah teman-teman kasih saran juga ya berbagai tools ataupun cara menganalisis data gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di sini belum bisa nih eh, apa menggunakan tools yang berbayar, ada kok nih tools yang tidak berbayar itu Social Blade. Jadi Social Blade itu bisa mengetahui nih harga perubahan-perubahan harga dari mulai bulan kemarin, bulan kemarinnya lagi sampai bulan depan itu bisa dilihat mereka menaikkan harganya berapa berapa persen itu bisa dilihat. Social Blade itu dia
gratis ya, nggak yang berbayar. Terus juga kalau misalkan di Shopee itu ada nih, ada toolsnya yaitu Shopee Assistant for Shopee. Nah itu bisa dilihat ya, kayak misalkan eh, toko kompetitor kita itu produk produk yang paling lakunya apa, terus penjualan keluar terbanyaknya berapa, terus juga menganalisis perubahan harga, mengatur promosi, itu juga bisa didapatkan secara gratis ya. Shopping Assistant for Shopee. Ya, terus meninjau umpan balik dan tingkat kepuasan pelanggan. Ini juga kalau di Shopee bisa dilihat ya, kayak testimoni. Kalau misalkan testimoni yang ngasih rating bintang 5 itu dipertahankan, kalau misalkan kita ada tim admin itu bisa dihubungi untuk memberikan apresiasi kepada pembeli yang telah memberikan penilaian bintang 5 seperti itu ya. Terus yang ketiga, menilai kinerja keuangan dan pengembalian investasi ya. Terus membandingkan dengan pesaing. Jadi kita harus terus sering cek proses kinerja kompetitor kita karena ini bisa membuat dampak ke bisnis kita biar lebih skill up lagi. Karena biasanya nih kalau kita lihat kompetitor, duh kok dia bisa produknya kayak gini sih? Kan pasti kita lebih skill up lagi. Ah, harus terus nih, harus ngejar lagi gitu ya. Makanya saya tadi udah bilang kompetitor itu jangan dianggap musuh, tapi anggap dia kayak saudara gitu ya. Oke, next ya. Yang kedelapan, keputusan. Tadi kita cek apakah ada nih yang masuk. Oke nih, udah ada. Bentar ya. Kak Aditya nih, kalau aku selain Instagram, Ads, make endorse, afiliator, dan influencer, Kak. Nah, betul banget nih. Kak Aditya, sekarang tuh emang lagi ini ya, lagi banyak banget perusahaan-perusahaan bekerja sama dengan afiliator. Nah, saya juga termasuk seperti itu. Jadi, karena nih kalau endorse itu lumayan biayanya ya, tapi kita manfaatkan nih afiliator. Afiliator pemula dulu deh. Kalau misalkan afiliator yang udah topnya kan itu susah ya untuk dihubungi dan nggak mau nih kalau misalkan diajak kerjasama dengan produk yang belum penjualannya itu kurang gitu ya. Nah, di sini juga saya mau berbagi pengalaman. Jadi karena saya di hijab gitu, jualan hijab, saya itu mencari afiliator-afiliator di Shopee ya, memberikan sampel. Ternyata itu juga dapat menghasilkan profit gitu ya. Kalau misalkan nih, karena bisnis saya nggak 24 jam ya live streamingnya gitu ya. Jadi bisa dibantu juga nih, kita kita chat afiliatornya biasa live-nya itu di jam berapa. Nah, terus minimal 10 atau 20 afiliator yang bisa kita hubungi dan tanyakan jadwal live-nya itu di jam berapa. Jadi kita tidak usah eh, melakukan live streaming selama 24 jam di kantor kita, tapi kita bisa bekerja sama dengan afiliator gitu ya. Nah, ini juga yang sedang saya jalankan, ternyata ini juga strategi bisnis yang menurut saya worth it dibanding kita endorse mahal-mahal cuman sesaat, tapi kalau kita ngajak kerjasama dengan afiliator dan memberikan kontrak berapa lama kita kerjasamanya, kalau misalkan ada produk baru, kita kasih sampel gratis untuk kakaknya, itu bakal afiliator bakal terus pilih kita gitu ya, secara pengalaman saya. Terus melalui video konten Kak Muhammad Ervando. Oke, betul nih. Kak Teddy share konten Hamin 4 dari jadwal launching langsung bantu penyebaran sama Ads. Nah, ini untuk melaunchingkan produk baru betul sekali ya. Eh, maksimal 4 hari sebelum mau launchingin itu kita harus bikin hooks, bikin kayak konten, terus juga kalau misalkan di sini Bapak dan Ibu ada budgetnya bisa diiklan AdSense ya. Terus
kamu, Muhammad Arif, spill-spill tipis produk baru, terus bikin konten launching sama ada promonya. Nah, betul banget. Ya, jadi kasih tips tipis-tipis produk baru biar penasaran nih ya, Kak Arif ya, betul sekali. KPT Tingkat pengenalan produk baru dengan membuat konsep bonus produk baru tiap pembelanjaan selama beberapa waktu dan sounding kepada reseller ada produk bundling sampling produk pada reseller untuk dibantu review dan up. Dilakukan sebelum produk dipasarkan. Betul banget ya. Jadi sebelum ini ya, kita juga kalau memiliki dropshipper, reseller itu harus dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan sebelum kita launchingin nih, bantu dulu nih dropshipper, reseller untuk upin produk baru kita. Betul banget nih. Kak Ratna, pengalaman pengenalan produk baru hasil adaptasi produk yang viral diadaptasi ke usaha. Contoh, tas Chunky viral. Saya buat versi yang pakai kain wastra Mas, dari prototype dicoba sendiri di tes market biasa dari pelanggan loyal yang beli pertama. Nah, dari mereka kita minta testi dan saran untuk perkembangan produk kita tadi. Nah, berarti ini Kak Ratna udah betul nih ya, udah bisa ATM amati tiru modifikasi. Jadi buatlah produk kompetitor kita, terus kita modifikasi dengan entah ganti harga, entah turunin harga, terus ganti bahan atau ganti sedikit cuttingan modelnya seperti itu ya. Kayanti spill tipis-tipis produk baru lewat konten, memberi free sampel produk baru yang diberikan langsung ke customer saat membeli produk yang sudah ada. Betul. Neng Suci, Bu Haryati pengen jualan di TikTok atau Shopee live buat bawang goreng gimana ya? Sebab banyak yang harga murah jadi rada bingung. Nah, Bu Haryati, kalau misalkan Ibu belum mempunyai akun TikTok atau Shopee, tugas Ibu nih, yang pertama buat dulu akun TikTok dan akun Shopee-nya, sosial medianya minimal Instagram, ya. Nah, bawang goreng banyak yang jatuhin harganya, fashion juga banyak banget jatuhin harganya, masa ada baju harga 35 gamis, satu one set 60-50. Nah, gimana kita bisa bisa masih stay untuk jualan itu tadi yang udah dijelasin ya sama Ibu tentang rebranding. Kenapa kita harus punya branding? Nah, itu untuk menjaga harga jual kita ya Bu Hayati. Jadi kalau misalkan untuk jualan di TikTok atau Shopee yang pertama buat dulu akun. Kalau udah buat dulu akun, banyak tutorial yang ada di YouTube. Yang penting ibunya mau belajar dan konsisten mengikuti tren. Untuk keputusan karena takut harganya nggak sesuai dengan harga pasar. Ibunya kasih ciri khas, misalkan ini bawang goreng Sumenep ada yang rasa balado misalkan. Jadi kasih variasi-variasi kan biasanya kalau bawang goreng aja gitu. Tapi ibu masukin lah kayak bawang goreng, daun jeruk, kasih daun jeruknya kan jadi makin wangi. Nah, jadi ibu buatlah ide-ide dan masukinlah apa yang tidak ada di kompetitor ibu gitu ya. Kaditya, kakak menurut kakak followers afiliator ngaruh nggak sih? Soalnya banyak dia global under 100 tapi pada minta sampel gratis sedangkan harga barangku 350 ribuan. Menurut aku Kak Ditya, aku kalau melihat itu jangan di followers, tapi biasanya seller bisa melihat kok kayak penjualan per bulan afiliator ini keluar berapa puluh pieces, terus afiliator ini sebulan omsetnya berapa itu kan bisa dilihat nih. Jadi kalau misalkan harga barangnya 350 ribu jangan dilihatnya dari followers tapi lihatlah dari profit omset afiliator dan produk terjualnya berapa gitu sih. Kalau saya nggak terpaku sama followers karena takutnya followersnya itu beli. Jadi lebih baik kita lihat omset afiliator per bulannya berapa, terus barang yang biasa keluarnya berapa gitu ya. Ibu Koreatul nih suami juga afiliator produk fashion pria dengan akun outfit kece pria. Silakan yang mau kerjasama followers 10 ribu omset 20 sampai 50 juta per bulan. Tuh kakak-kakak yang ada di sini ibu-ibu nih
Ibu Korea tuh benar-benar ya memberikan peluang banget nih. Saya juga sampai screenshot nih ya. Barangkali bisa nih ya, bisa menjadi kerjasama. Omsetnya udah gede berarti. Nah, Kak siapa nih? Kak Aditya carinya yang omsetnya ini 20 sampai 50 juta. Kalau misalkan harga 350 berarti cari omset afiliatornya itu di 500 juta ke atas gitu ya targetnya. Kak Dino, saya dulu jualan kemeja batik harga 1,9 pesaing jual 400 Kak. Walaupun kualitas jelas jauh tapi kaum mendang mending hehe. Kak Dino, saya ngasih tips nih ya. Kalau misalkan kakak mau stay di harga yang segitu tapi memiliki kualitas yang menurut kakak itu bagus, terus menurut saya kakak bisa videoin proses produksinya. Kenapa harga kakak mahal? Misalkan karena dari cara pembuatan kainnya lama ini. Nah, itu bisa dijadiin konten kenapa harga kita sekian karena prosesnya juga seperti ini gitu ya. Oke, terima kasih Kak Suci. Oke, sama-sama. Syarat masih betul Kak, jangan terkecoh sama jumlah followers yang banyak karena tidak menjamin closing, tapi cari afiliator yang followersnya sesuai sama segmen market kita. Berarti udah pada terjun ya, udah pada terjun ke Shopee affiliate ya. Mudah-mudahan yang belum terjun, ayo terjun karena ini tuh benar-benar gratis, cuman modal barang ya, sampel gratis dan ongkir. Dengan catatan ya, waktu itu aku eh, lupa kalau misalkan ongkir itu ternyata ditanggung sama seller. Kirain itu ditanggung sama Shopee dan seller. Nah, ternyata kita memberikan sampel ke afiliator itu ongkirnya ditanggung sama seller. Nah, jadi saya itu suka ini nih cari-cari dulu nih afiliator yang daerah karena saya lokasi di Bandung, cari-cari dulu lah yang deket kayak Jakarta, Bandung gitu ya. Soalnya waktu itu pernah ada afiliator orang Sumatera Barat, ongkirnya itu 65 dan ditanggung sama seller. Nah, itu jangan sampai ya Bapak dan Ibu melakukan hal yang sama kayak saya. Jadi, saya pastikan kalau mau awal nih bekerja sama dengan afiliator, boleh yang deket-deket dulu aja, karena biar ongkirnya nggak gede. Karena ongkir ditanggung sama seller, otomatis apa ya, dipotong dari saldo penjual. Oke, next nih kita ke penarikan ya. Keputusan sudah selesai, kita ke penarikan ya. Penarikan apa nih? Penarikan produk dari pasar. Itu proses secara bertahap menarik produk dari pasar. Tujuannya di sini untuk secara efisien menghentikan produk sambil meminimalkan dampak negatif pada pelanggan dan perusahaan. Nah, di sini juga penarikan produk dari pasar, mengurangi produksi dan tingkat persediaan, berkomunikasi dengan pelanggan dan memangku kepentingan mengelola logistik dan dukungan akhir masa pakai, mengalihkan pelanggan ke produk alternatif jika tersedia, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi penarikan produk dari pasar itu bisa ini ya, bisa mengurangi produksi dan tingkat persediaan, berkomunikasi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan, dan mengelola logistik dan dukungan akhir masa pakai, mengalihkan pelanggan ke produk alternatif jika tersedia. Iya. Oke, next lagi nih. Kita karena sudah selesai ya riset pasar. Sorry nih. Yang sekarang kita lanjut ya ke placement nih. Placement itu apa sih? Nah, placement itu adalah penempatan mengacu pada posisi strategis produk dalam lingkungan retail untuk memaksimalkan visibilitas dan penjualan. Ini melibatkan keputusan tentang di mana produk harus ditempatkan di rak, dalam lorong, dan di seluruh toko untuk menarik pelanggan dan mendorong pembelian. Penempatan yang efektif mempertimbangkan perilaku pelanggan, jenis produk, dan tata letak toko. Nah, ini sepertinya masuk ke offline ya. Nah, tapi online juga ternyata benar juga harus diperhatikan nih. Diperhatikan mulai dari logo brand kita, sampulnya, terus kayak kayak ada display promo yang menarik. Kalau misalkan di Shopee kan suka ada
kayak misalkan slogan-slogan kayak gitu. Nah, jangan hanya di offline juga, ternyata online juga harus diterapkan. Nah, oke, next kita ke planogram. Nih, familiar nggak nih sama planogram? Planogram itu apa sih? Nah, jadi planogram itu adalah representasi visual dari produk atau layanan di toko, menunjukkan di mana dan bagaimana mereka harus ditampilkan di rak atau perlengkapan lainnya. Nah, jadi di sini juga bisa nih berkolaborasi dengan tim ya untuk mengembangkan planogram yang memaksimalkan potensi penjualan dan pengalaman ya. Nah, sebelum kita menciptakan nih visual dari produk atau layanan di toko, kita harus sesuaikan dulu nih dengan ciri khas perusahaannya, mulai dari warnanya, konsepnya itu kayak gimana, terus kayak font hurufnya juga ternyata mempengaruhi. Nah, contohnya nih seperti bisnis saya itu Fuchsia. Jadi warna tunnya itu coksu gitu ya, coksu sama ada coklat tuanya. Jadi kalau misalkan kita punya display gitu, warnanya kan kayak di layar warnanya ungu, kita ubah dengan warna yang coksu. Jadi ciri khas brand kita, logo brand kita itu harus sesuai. Sesuai kayak misalkan logo kita, misalkan kayak kuliner. Kuliner misalkan ciri khasnya lebih ke romantis, kayak misalkan penyajiannya ada bunga-bunganya, terus kayak estetik gitu ya, kayak misalkan cara penyajian, packaging packaging apa ya itu packaging cake-nya gitu ya. Jadi benar-benar harus disesuaikan warnanya, konsepnya gitu ya. Karena Kucia itu terjunnya di fashion muslim, jadi konsepnya muslimah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga kalau misalkan nanti nih kalau ada bazar, pameran, displaynya itu harus memperlihatkan ciri khas kita gitu ya. Next nih. Nah, kolaborasi lintas divisi. Nah, kolaborasi lintas divisi itu apa sih? Jadi bekerja sama dengan tim penjualan, pemasaran, dan manajemen investasi untuk mengembangkan planogram. Ya, nah jadi kolaborasi lintas divisi itu harus eh, dengan baik ya, karena kalau misalkan kita tidak bekerja sama, kita sesuaikan dengan apa yang kita mau gitu ya, itu nanti kita melihat itu bagus, tapi kalau misalkan menurut tim kita itu tidak bagus, makanya butuhnya kolaborasi itu seperti apa? Seperti itu, menyatukan pemikiran gitu ya. Terus yang kedua, analisis data, menggunakan data penjualan, wawasan pelanggan, dan tren pasar untuk menginformasikan tata, tata letaknya ya. Dan yang ketiga, visual merchandising ya. Jadi di sini itu merancang tata letak yang menarik secara visual dan mudah dinavigasikan oleh pelanggan ya. Nah, terus yang keempat, memaksimalkan potensi penjualan, menata produk sedemikian rupa sehingga mendorong upselling, cross-selling, dan pembelian impulsif. Ya, yang terakhir pengalaman pelanggan. Jadi, memastikan bahwa penempatan produk meningkatkan pengalaman berbelanja dengan memudahkan pelanggan menemukan apa yang mereka butuhkan. Gitu ya. Terus next lagi POSM, Point of Sales Material. Nah, apa sih itu tuh yang disebut POSM, yaitu materi yang digunakan untuk mempromosikan produk di titik penjualan, termasuk display, signage, banner, dan alat promosi yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, kalau misalkan nih kita pergi nih ke mall, kayak misalkan eh ke Zara, terus kita bisa membedakan ya. Kita masuk nih ke outletnya Zara, terus Uniqlo. Itu pasti punya ciri khasnya. Uniqlo itu misalkan konsepnya itu vintage atau apa. Kalau Zara lebih sweet atau gimana gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki toko offline gitu ya,
di sini tuh harus diperhatikan POSM-nya. Ya, untuk apa? Yang pertama itu pengembangan kampanye. Ya, jadi pengembangan kampanye itu apa sih? Membuat kampanye pemasaran retail yang memanfaatkan POSM untuk menarik perhatian pelanggan dan mendorong penjualan. Dan yang kedua, Bapak di sini harus eksekusi. Melaksanakan kampanyenya itu di toko. Misalkan kayak kampanye nih produk baru, misalkan launching produk baru, pembelian produk baru 200.000 free ciput, misalkan kalau di fashion gitu ya. Nah, itu buatlah kampanye yang menarik. Kalau misalkan segmen pasar ibu itu anak muda, sesuaikanlah dengan kampanye dan promonya. Tapi kalau misalkan segmen ibu pasar itu ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya atau orang tua ya, lebih tepatnya itu bisa disesuaikan kampanye yang dibutuhkan oleh orang tua itu apa. Terus peningkatan visibilitas yang dimana menggunakan materi yang menarik dan informatif untuk meningkatkan visibilitas produk dan mengomunikasikan promosi atau penawaran khusus. Nggak ada pengaruh Terus yang artinya misalkan nilai temponya dari Sabtu dari Minggu itu penjualan karena dari situ berarti kan. mendorong pembelian langsung melalui pesan yang datang dan displaynya yang menarik gitu ya. Terus uji dan ukur. Uji dan ukur itu pengukuran dan peningkatan kinerja produk dalam hal penjualan, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan. Profitabilitas itu bisa dibilang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Oke nih, karena 10 menit lagi materinya sudah selesai, setengah jam kita bakal tanya jawab. Ya, oke ya, materi yang ketiga ada people ya, yang dimana senjata di sini, di balik senjata ini siapa gitu ya. Nah, yang pertama, senjata yang pertama itu harus ada tim penjual. Nih, ya. Tim penjual itu kalau misalkan kita mencari SDM, tim penjual yang pertama kita harus bisa lihat nih spesifik orang yang pinter ngomong, pinter ngelobi itu bagus banget dijadiin tim penjual gitu ya. Dan kalau berbicara itu menarik dan enak banget untuk didengar meskipun dia ngomong beberapa lama juga dia enak gitu ngedengarnya. Jadi karena dia tim penjual. Terus yang kedua tim manajemen. Tim manajemen di sini eh, sebenarnya business owner wajib banget memiliki tim manajemen karena tim manajemen ini bisa mengatur waktu kita untuk kayak meeting apapun itu wajib banget. Tim manajemen itu wajib ada. Nah, terus yang ketiga, merchandise ya, yang dimana orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Tugasnya itu menciptakan lingkungan belanja yang menarik secara visual agar memiliki pelanggan yang mau membeli. Terus yang keempat, pelatihan tentang produk ya. Jadi kalau misalkan kita melaunchingkan produk baru itu harus benar-benar menguasai nih. Kalau misalkan fashion menguasai kayak bahan, terus detail size-nya. Kalau makanan, misalkan komposisinya apa, terbuat dari apa, terus rasanya kayak gimana, teksturnya kayak gimana gitu ya. Terus kalau misalkan kayak tadi ada juga ya baju-baju batik juga gitu harus hafal juga makna eh, motif ini tuh apa terus kenapa dikasih warna ini simbolnya apa gitu ya jadi harus menguasai tentang produk terus tim penjual di sini kalau misalkan saya karena online ya bisnisnya jadi wajib banget memiliki tim live streaming ya. Nah, yang di mana kita itu harus mempunyai jadwal live streaming ya. Dan misalkan karena saya nggak bisa nih live streamingnya 24 jam, jadi kitanya bagi dua sesi ya. Nah, dari jam 2 nih sampai jam 5, terus dari jam 8 sampai jam setengah 10 gitu ya. Jadi live streaming itu individu yang bertugas mempromosikan dan menjual produk secara live kepada pelanggan. Nah, teman-teman di sini juga saya mau berbagi pengalaman ketika live streaming. Itu banyak banget ya tools promosi kayak misalkan bagikan koin, terus iklan. Kalau menurut saya ya, bagikan koins dan iklan
pas waktu live itu lebih ngaruh di apa lebih ngaruh membagikan koin menurut saya ya. Nah, boleh nih Bapak di sini juga kalau misalkan mau mulai live streaming, saya pastikan yang pertama wajib memiliki ring light tripod. Itu sih dua itu yang wajib punya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini baru mau mulai, siapkanlah alat itu. Yang wajib Bapak dan Ibu punya. Ya, Kak Gunawan Wijaya, Kak coba di-share dong gimana cara bentuk tim live streamingnya. Kalau misal karena kan bisa dibilang lah saya juga perintis belum usahanya belum gede banget. Jadi kalau misalkan kita kekurangan SDM untuk live streaming, nih, jadi dibuatlah dua sesi saja. Nah, tapi dua sesi ini tuh harus diinformasikan di akun sosial media kita mengetahui kalau jam sekian itu Kutsia bakal live. Jadi biar pelanggan itu mengingat, oh jam segini tuh Kutsia selalu live streaming gitu ya. Terus juga kalau menurut aku sih tim kalau untuk pemula cuma butuh dua orang aja. Yang pertama dia yang di balik layar dan di depan layar. Kalau di balik layar itu fungsinya untuk kayak memberikan barang ke kita. Kalau misalkan ada yang request spill warna yang produk ini yang di belakang layar itu mengambilnya. Jadi jangan sampai frame live stream itu sampai kosong gitu. Jadi cuma dibutuhin dua orang aja ya. Terus Kak Aditya pas live di TikTok malah nyebut Shopee kena penalti. Iya pasti ya. Jadi toko oren aja. Kalau di live streamnya toko oren aja. Kayanti Kasuci untuk tim live baiknya untuk yang pemula seperti saya lebih baik bikin tim inti dari dalam atau yang kerjasama dengan agensi ya. Minta masukannya Kak. Kalau saran saya sih kalau untuk pemula bikin tim dari dalam dulu aja. Soalnya kalau agensi eh, yang pertama ya harus mengeluarkan biaya yang belum tentu bisa balik modal gitu ya. Makanya kenapa saya nyaranin untuk di dalam biar kita juga sama-sama belajar nih. Eh, kayak misalkan di live stream itu kendalanya apa sih? Jadi kita tahu gitu ya sambil belajar juga. Jadi semakin oh ternyata live streaming itu harus kayak gini. Jadi kalau misalkan ke agensi kan kita kayak udah lepas tangan dan gak mau belajar gitu ya. Yang penting kita udah bayar gitu. Kak Purwanti, saya mau mulai live TikTok tapi masih ragu, belum mulai-mulai ini Kak, takut kagok. Jangan Kakak, jangan dinanti-nanti karena setiap nanti makin ke sini makin makin Nggak apa? jadi-jadi ya. Iya, Makin nggak jadi-jadi ya, Mbak iya, Suci. jadi terus aja gitu. Coba dulu aja, nggak apa-apa kok, nggak seburuk yang kita bayangkan. Saya juga awal jadi narasumber takut kayak kepikiran malam tuh gimana ya. Soalnya public speakingnya belum bagus. Tapi kalau misalkan nggak di mau-mau ya tetep aja kita teh nggak akan jadi narasumber lagi, nggak akan jadi narasumber lagi. Sebenarnya saya juga masih masih belajar lah menjadi narasumber juga gitu ya. Makanya di sini kayak bukan profesional tapi lebih ke sharing juga karena apa? Karena pengalaman saya di narasumber agak sedikit kurang kalau di bidang bisnis sih insya Allah gitu ya. Jadi Kak Purwanti semangat ya, jangan dinanti-nanti ya. Kak Ratnasari, Kak Suci kan masih muda nih, kemungkinan punya partner atau karyawan yang usianya lebih senior dari Kak Suci. Share dong Kak, gimana cara komunikasi agar mereka itu bisa bekerja sesuai SOP dan kalau ada kesalahan gimana cara menegurnya. Nah ini tuh benar sekali yang waktu Suci usia 20 tahun ya itu benar-benar kayak bingung banget. Suci ini masih muda tapi menegur usia yang 40 ke atas gitu ya. Tapi Suci itu kalau misalkan tim ada melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya di perusahaan Suci itu yang paling muda itu Suci. Nah, gimana sih cara menegurnya? Kalau Suci sih lebih lebih kalau menegur nggak langsung to the point, tapi lebih ke kenapa kayak gini ya? Kendalanya apa? Misalkan, nah kalau bisa nggak boleh gini dulu, bisa nggak ya? Soalnya mau pengaruhi penjualan. Nanti gimana? Kalau penjualannya kurang bulan depan kita gajinya sedikit gitu. Jadi dengan gimana ya? Kayak ngobrol ngobrol enak lah kayak ngobrol ke temen gitu. Tapi kalau misalkan dikasih tahu masih tetap gitu aja,
kita juga harus lebih tegas gitu meskipun kita masih muda, tapi kan karena kita harus profesional. Kalau dikasih tahu dengan secara halus tidak mengikuti SOP, kalau misalkan terus-terusan kayak gitu, kita berhak kok untuk kayak lebih tegas sebelum itu karena ini kan demi kepentingan perusahaan gitu. Jadi kalau misal saya masih selalu gini, kalau lebih banyak masih ke tim produksi ya karena tim produksi itu orang tua banyaknya gitu ya, orang tua. Kalau misalkan ada kesalahan, misalkan jahitannya kayak gini, sama saya mah selalu gak banyak ngomong, tapi dengan tindakan kalau ada kesalahan gak mau terima barangnya dan gak akan dibayar, suruh perbaiki dulu aja gitu. Jadi karena eh, apa ya sistemnya borongan kalau divisi penjualan penjahit itu kalau misalkan barangnya barangnya QC-nya udah bagus itu dibayar tapi kalau misalkan QC-nya masih ada kendala saya nggak mau bayar gitu sih kalau misalkan tips dari saya mah Kak Ratna ya mudah-mudahan bisa membantu. Oke ya, nih terus next lagi ke tim manajemen atau prioritas. Jadi benar sih bisnis owner itu harus pintar-pintar ngatur karyawan, terus juga ngatur di mana sih prioritas yang harus dipentingkan gitu ya. Oke nih karena sebentar lagi, bentar ya kita next. Nah, mengatur display produk background, memastikan background display produk di belakang live streaming. Nah, ternyata teman-teman nih, kalau mau live streaming itu backgroundnya itu harus menarik, jangan polos. Kalau misalkan polos kayak nggak enak. Jadi kalau misalkan live streaming itu stok barang tuh di belakang harus diliatin. Terus juga print sedikit gratis ongkir atau COD. Jadi biar teman-teman, oh itu gratis ongkir, oh itu bisa COD, bisa bayar di tempat gitu kan. Jadi itu adalah eh, apa ya bikin tertarik untuk apa pelanggan masuk gitu ya ke live streaming kita. Terus pelatihan mengetahui tentang produk membuat modul pelatihan yang mudah dibaca dan dimengerti oleh penjual baru. Ya, nah, ada promotion fashion ya, yang ada tiga selling seasonal strategi. Selling, selling yang pertama adalah market share. Nah, di sini butuh banget ya market share. Kalian itu harus tahu. Kalau misalkan saya itu target pasiennya itu karena Muslim ya. Jadi market share-nya itu banyak banget gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini harus mengetahui nih market share Bapak itu segimana luasnya gitu ya. Terus yang kedua drive revenue itu mendorong pendapatan yang pertama itu harus susun goals, yang kedua tingkatkan hubungan baik dengan pelanggan, yang ketiga memanfaatkan media sosial, yang keempat meningkatkan value. Terus yang ketiga sales volume. Matriks yang fokus pada dua unsur yaitu jumlah total produk yang dijual serta periode pelaporan tertentu. Ya, terus ini ada seasonal. Nah, di sini karena Indonesia ada dua musim ya, ada dua musim. Kalau misalkan pelaku bisnis itu bisa nggak memanfaatkan musim? Ternyata bisa. Kalau di fashion nih musim panas kita launchingin produk kayak misalkan sekarang kan lagi musim panas nih. Saya launchingin nih produknya ganti biasanya sama katun sekarang menggunakan bahan jersey. Udah pada tahu kan kalau bahan jersey itu dingin adem jatuh. Nah, itu juga bisa nih dimanfaatkan ya perubahan musim. Nah, kalau musim dingin saya menggunakannya bahannya bahan katun karena katun itu anget dan eh, apa ya tidak tidak apa ya kayak katun itu ada serat yang kalau misalkan pakai baju itu nggak usah double gitu ya. Terus juga di sini ada strategi nih. Pasti ya Bapak dan Ibu udah pada jago ya strategi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Diskon udah pasti buy one get one udah nggak asing lagi ya. Terus di sini free-nya maksudnya itu free produk. Kalau misalkan beli produk baru, free-nya itu produk yang udah lama yang nggak laku. Itu dikeluarin aja daripada numpuk di gudang nggak laku-laku mending dijadiin free aja manfaatkan naikkanlah produk baru gitu ya ada pengaturan harga ya biaya
Nah, biaya di sini memahami pengaturan biaya agar semakin efisien. Terus yang pertama multi supplier, negosiasi harga, perjanjian kerjasama, pembelian kuantitas. Nah, price waterfall itu apa sih? Memahami siapa saja yang berperan dalam menentukan harga. Nah, tujuan waterfall di sini mengidentifikasi kebocoran harga. Nah, yang di mana perusahaan tidak bisa berkembang itu karena tidak mengetahui kebocoran harga itu ada di mana. Nah, jadi kebocoran harga ini memahami di mana perusahaan kehilangan margin profitnya karena pengen laku, diskonnya yang berlebihan, biaya tambahan, kayak tambahan ini, tambahan itu biar laku. Nah, ternyata ini menjadi kebocoran harga gitu ya. Terus yang kedua, optimisasi harga, menggunakan data yang dikumpulkan dari price waterfall untuk mengoptimalkan strategi harga dan meningkatkan margin keuntungan. Yang ketiga, transparansi penentuan harga, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana harga akhir terbentuk, membantu perusahaan dan pelanggan memahami komponen-komponen harga. Nah, jadi bisa dilihat tujuannya price waterfall ini sangat ini yang efek banget, yang meskipun semua bisnis online kurang ini ya, kurang ngelirik nih ke tujuannya price waterfall ini. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Harga awal produk yang ditawarkan sebelum diskon atau potongan apapun. Itu harus di promotion diskon. Potongan harga yang diberikan dalam rangka promosi atau penawaran khusus. Harus dihitungkan nih, apakah harga dengan potongan sekian masih dapat profit atau tidak. Jangan sampai salah menghitung HPP. Jika salah menghitung HPP dan profitnya sangat minim, kita kita sulit untuk berkembangnya gitu ya, apalagi tidak memiliki suntikan dana dari investor, itu menurut saya sulit gitu ya. Jadi berikanlah profit yang sesuai, jangan asal pengen laku lah nggak apa-apa, profit segini mah nggak apa-apa asalkan laku. Itu bukannya membantu tapi menyiksa ya. Nah, di sini juga ada volume diskon. Diskon yang diberikan berdasarkan jumlah pembelian dan customer specific diskon, potongan harga pelanggan tertentu berdasarkan hubungan atau kesepakatan. Terus cash diskon, diskon yang diberikan jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengembalian sebagai dari harga pembelian setelah transaksi selesai. Terus biaya dibebankan kepada pelanggan untuk pengiriman dan penanganan produk. Nah, jika biaya dibebankan kepada pelanggan untuk pengiriman, ini pasti penjualannya akan sedikit menurun karena biasanya pelanggan itu pengennya itu gratis ongkir pengiriman itu. Makanya kenapa adanya e-commerce seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, karena itu sangat membantu sih menurut saya. Dengan adanya gratis ongkir seperti itu bisa membantu menarik pembeli untuk pembelian di e-commerce gitu. Terus ada pajak produk yang biasanya ditambahkan pada akhir transaksi. Harga akhir. Nah, pajak produk juga ini Bapak dan Ibu wajib tahu ya. Pajak Shopee itu berapa, TikTok itu berapa gitu ya. Terus net price, harga akhir yang dibayar pelanggan setelah semua diskon dan biaya diterapkan. Jadi Bapak Ibu di sini ketika meluncurkan harga produk baru harus benar-benar mengetahui pengeluaran apa saja yang tidak kita ketahui seperti pajak di Shopee. Kalau Shopee Mall seperti Kuciak Shopee Mall itu 15%, tapi kalau Star Plus itu 10%. Jadi itu harus dimasukkan ke HPP. Nah, bagaimana sih menganalisis harga, memahami pengaturan biaya agar semakin efisien? Dari bahan baku, bahan pendukung, biaya promosi, gaji, OHC. Ini tuh harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah memberikan harga. Ketika harga sudah launching, terus kelihatannya tidak ada profit, malah boncos, kita naikkan harga. Itu benar-benar menghancurkan. Jadi customer tidak menarik gitu ya, nggak akan menarik lagi. Makanya ketika kita meluncurkan harga produk, harus dianalisis dulu, jangan sampai salah gitu ya. Dan di sini juga bisa melacak harga kompetitor. Nah, kemarin barusan saya udah kasih tahu nih tools-tools yang kalau di Shopee itu bisa
bisa ini ya, bisa dilihat banget tentang kayak harga nih bulan kemarin dia ngasih harganya segini kok bulan sekarang harganya jadi naik. Jadi itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Ada tuh shopping assistant for Shopee itu ada di aplikasi Shopee-nya gitu ya. Oke nih ada yang nanya. Oke nih bentar ya beresin dulu nanti pasti ada sesi tanya jawabnya. Ya, untuk melacak harga kompetitor seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau misalkan kita mau belajar, mau tekun, insya Allah pasti bisa mendapatkan yang terbaik ya. Jangan sampai kita mau seperti itu tapi tidak mau menggali dan mempelajarinya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah sudah masih stay di session hari ini. Kalau misalkan ada kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh ya, tinggal di kolom komentar.